Hey yo, what's good? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku Muhammad Azharul Hudaitullah atau biasa dipanggil Arif. Nah, jadi di video kali ini aku mau nge-review buku. Judul bukunya yaitu Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Ini bukunya, karya dari Mark Manson. Jadi sedikit cerita ya tentang penulis buku ini. Mark Manson itu adalah seorang penulis dan blogger asal Amerika Serikat. Pada 2019 ia telah menulis 3 buku yang salah satunya adalah ini nih, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, yang alhamdulillahnya bertengger di posisi ke-6 dalam daftar buku terlaris di buku versi New York Times. Nah, itu dia sedikit pembahasan tentang penulis buku ini. Kembali lagi ya ke bukunya. Itu buku ini berisikan 247 halaman dengan lebar buku yaitu 14 cm dan panjangnya 21 cm. Nah, dari covernya berwarna orange dengan buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, yang di bawahnya ada tulisan pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Menurut aku ya, cover bukunya ini tetap simple gitu dengan warna orange-nya, akan tetapi tetap elegan gitu. Nah, sedikit info nih guys, karena penulis buku ini berasal dari Amerika Serikat, otomatis buku versi aslinya berbahasa Inggris. Ini nih, aku tampilin bukunya dengan judul The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Sebenarnya antara buku versi asli dengan versi terjemahan ini tidak jauh berbeda ya. Kemudian kita lanjut di bagian daftar isi. Nah, jadi buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ini memiliki 9 bab, yaitu yang pertama, jangan berusaha. Kemudian kedua, kebahagiaan itu masalah, Anda tidak istimewa, nilai penderitaan, Anda selalu memilih. Kemudian keenam, Anda keliru tentang semua hal, kegagalan adalah jalan untuk maju. Kemudian kedelapan, pentingnya berkata tidak, dan terakhir, dan kemudian Anda mati. Nah, jadi di sini aku ngerangkum beberapa isi buku yang menurut aku relate gitu sama kehidupanku, dan itu adalah kata-kata motivasi yang ada di dalam buku ini. Jadi yang pertama yaitu adalah masa bodoh bukan berarti acuh tak acuh, akan tetapi masa bodoh berarti nyaman saat menjadi yang berbeda. Banyak gitu ya orang di luar sana berpikiran bahwasanya sikap masa bodoh itu seperti sejenis sikap kekalaman gitu yang tidak terpengaruh apapun, dan sikap mampu melewati semua badai rintangan yang muncul gitu. Tapi pada faktanya gitu, orang yang seperti ini adalah orang yang takut terhadap dunia dan pilihan mereka sendiri. Karena inilah yang namanya fakta tentang kehidupan. Tidak pernah ada yang namanya sikap masa bodoh, karena setiap manusia pasti memperdulikan sesuatu. Kemudian kata motivasi yang kedua yang saya ingat gitu ya, hidup pada dasarnya adalah serangkaian masalah yang tak ada habisnya. Solusi untuk suatu masalah hanyalah ciptaan yang lain. Jadi jangan terlalu heran dengan masalah yang selalu menimpa kita gitu. Karena masalah memang ditakdirkan untuk selalu ada. Jangan terlalu fokus dengan sesuatu masalah yang terus menimpa diri kita. Karena dari masalah itu kita akan terus belajar dari yang masa lalu kita. Dan perlu diingat gitu ya, kita emang sebagai manusia diciptakan untuk selalu diberikan masalah, yaitu berupa ujian hidup dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat akan satu hal, seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, yaitu yang berbunyi La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Perlu diingat itu. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu untuk berbahagia kita membutuhkan sesuatu untuk dipecahkan. Oleh karena itu, kebahagiaan adalah bentuk tindakan. Nah, saya setuju dengan ungkapan ini. Kita tidak akan pernah mendapatkan suatu sensasi tersendiri dengan apa yang kita lagi perjuangkan. Suatu proses permasalahan harus diselesaikan dengan cara bijaksana. Dari jalan proses permasalahan tersebut, kita akan mendapatkan sensasi pengalaman yang jarang orang lain dapatkan. Jadi aku sangat setuju gitu ya dengan pendapat Mark Manson tentang mengenai hal ini, yaitu kebahagiaan adalah bentuk dari tindakan. Karena dari yang aku tangkap gitu, Mark Manson di sini ingin menjelaskan bahwa setiap masalah yang kita hadapi, ketika kita dapat memecahkan inti permasalahannya,
maka kebahagiaan dan rasa puaslah yang akan kita dapatkan gitu. Sebaliknya, jika kita tidak berbuat sesuatu ataupun tidak melakukan tindakan untuk memecahkan masalah, maka kita akan senantiasa dihampiri perasaan risau, perasaan gelisah, dan khawatir yang berlebih. Kalau semakin lama dibiarkan, maka dapat merusak mental dan pikiran kita. Jadi kita ingin merasakan kebahagiaan dalam hidup, maka pecahkan dan tuntaskan seluruh masalah yang menghampiri kita. Bukan malah kabur dari masalah tersebut, atau lebih parahnya lagi gitu ya, menyalahkan orang lain atas masalah yang tengah kita hadapi saat ini. Kemudian motivasi yang terakhir yaitu menjadi salah membuka kita pada kemungkinan perubahan. Menjadi salah membawa peluang untuk kita berkembang. Nah, Mark Manson di dalam bukunya ini ya mengatakan bahwa besarnya kesuksesan seseorang berdasarkan pada berapa kali kita gagal dalam melakukan sesuatu. Jadi jika ada gitu seseorang yang lebih baik dari diri kita dalam melakukan suatu hal, itu sepertinya karena dia telah mengalami kegagalan yang lebih banyak dibandingkan diri kita. Begitu juga sebaliknya, jika ada seseorang yang lebih buruk dari kita dalam melakukan sesuatu hal, sepertinya itu karena dia belum mengalami semua pengalaman belajar yang menyakitkan seperti yang kita rasakan. Jadi aku setuju gitu ya dengan apa yang dikatakan oleh Mark Manson mengenai hal ini. Karena kita selaku manusia yang seringkali gitu gagal dalam melakukan suatu hal, akan tetapi karena kegagalan itu membuat diri kita terus belajar atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Hingga kesalahan yang kita lakukan semakin sedikit, lama-lama semakin sedikit seiring berjalannya waktu. Semua itu dilakukan untuk belajar menjadi yang lebih baik dan terus lebih baik lagi. Jadi sebenarnya gitu ya, masih banyak lagi kata motivasi yang dapat menjadikan hidup kita bangkit kembali. Jadi buat teman-teman nih yang sekiranya merasakan kehampaan dalam hidup, selain terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara sholat, berzikir, baca Quran dan lain sebagainya, aku juga menyarankan untuk membaca bukunya Mark Manson, yaitu Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, supaya dapat pencerahan gitu gimana menjalani hidup yang baik dengan cara pendekatan yang waras. Seperti yang tertulis di dalam cover buku Mark Manson ini, yaitu pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.